Halo sahabat otomotif, sekarang kita saatnya benerin AC loh. Jadi benerin AC rumah. Ya udah kita lanjut aja. Jadi di sini keluhannya itu ketika AC dinyalakan, relay bekerja, cetek dia tiba-tiba AC-nya akan merestar, mati dahulu dan merestar ulang. Itu terus menerus ya, nyala lagi relay untuk suplai listrik ke blower atau ke outdoornya akan aktif si relaynya, dia langsung otomatis mati AC-nya, kemudian merestart lagi. Oke, sekarang kita tes. Kita tunggu nyala dulu dari si blowernya. Jadi langsung kita dengerin ya, ketika relaynya aktif mesin akan mati. Oke, sekarang kita coba tes. Kita nyalakan. Nanti kita coba dengerin ya, ketika relaynya aktif untuk suplai arus ke outdoornya. Ya, indoor sudah aktif. Nah, dia langsung error seperti itu. Muncul dua lampu di tengah dari monitornya. Mesin mati semua. Coba kita tunggu lagi apakah dia hidup kembali atau merestart kembali. Ya, indoor kembali aktif. Oke, kita lanjut untuk penyelesaiannya. Sudah beberapa sudah saya coba. Ya, ini setelah mesin saya bongkar untuk modulnya. Pertama saya curiga kenapa bisa seperti ini, yaitu dari bagian sensor. Ada di sini ya, pengukur suhunya. Sudah sempat saya ganti keduanya ini. Namun setelah saya ganti, kondisi masih sama. Jadi ketika relay aktif di AC, otomatis mati semua blower, indoor dan outdoornya. Kemudian restart kembali terus seperti itu. Kemudian setelah ngecek dari sensor, saya coba lari ke relay. Saya curiga dari relay ini sudah lemah untuk si kumparannya itu. Jadi tidak kuat untuk menahan pinnya itu menyambung si pin dari arus-arus besarnya ini ya. Gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli modul bekas, modul copotan ya, karena yang kalau ori pun nggak ada yang jual. Saya nggak tahu beli di mana. Ini tangan anak saya, abang mau bongkar. Kita setrum loh. Oke. Jadi saya memutuskan untuk beli modulnya untuk yang second. Banyak yang jual di marketplace ya. Nah, ketika sudah datang barangnya, saya tes dan saya pasang. Kejadiannya sama, masih seperti itu. Jadi si AC tetap mati ketika relay itu bekerja atau aktif. Ketika temperaturnya, misalnya kita menginginkan untuk temperatur dingin, dia pasti langsung aktif si outdoornya. Posisi saya taruh di depan. Nah, saya coba searching di YouTube, cari-cari tutorial untuk servis AC. Di sana tidak ada sama sekali yang menjelaskan hal atau permasalahan seperti ini. Kemudian saya coba cek wiringnya kembali atau untuk jalur-jalur listrikannya. Cuma saya kepikiran kenapa si AC itu mati ketika relay aktif atau ngirim arus besar ke outdoor. Jadi istilahnya ada dua arus besar yang disuplai dari listrik rumah itu, yaitu pertama ke indoor, kedua ke outdoor. Ketika secara bersamaan itu aktif,
listrik atau apa si AC-nya akan mati gitu. Sekarang kita langsung ke dalam kamar aja biar saya jelaskan lagi detailnya. Oke, jadi saya kepikiran kenapa nggak saya cek dari arus atau suplai listrik rumahnya gitu, karena ketika relay itu aktif dia mati sudah pasti arus listrik ke outdoor tidak ada ya, itu sudah jelas. Kemudian saya cek ke jalur listrik rumah. Oke, di sini. Nah, saya curiga entah itu tambahan stop kontak banyak ini yang rusak atau di dalam sini listrik di rumahnya. Yang pertama saya lakukan adalah saya mengambil tambahan stop kontak. Sebentar, saya ambilkan contohnya. Ya, seperti ini. Saya ambil listrik dari colokan belakang atau dari kamar lain lah. Saya ambil listrik. Kemudian saya sambungkan dengan listrik ke AC-nya, ke colokannya. Dan alhasil alhamdulillah AC itu langsung normal kembali. Gitu. Nah, saya curiga berarti untuk colokan listrik ini rusak, entah dari tambahan colokan banyaknya atau dari sini. Ya tinggal kita coba aja. Ini kita cabut, kita colokan langsung. Oke, sudah nyala lagi. Sekarang kita aktifkan untuk si AC-nya. Ntar kita ambil remote-nya dulu. Oke, sekarang kita coba nyalakan AC. Kita deketin. Ya, relay barusan langsung aktif dan outdoor pun langsung nyala. Gitu. Ya, blower untuk si indoor pun sudah nyala dan AC langsung dingin. Seperti itu. Berarti saya ambil kesimpulan untuk yang rusak adalah ini, tambahan colokan banyaknya ini. Seperti itu. Kalau secara logika, untuk arus listrik yang disuplai ke AC, karena dia ada dua blower, yaitu blower di indoor dan blower di outdoor, dan ditambah di outdoor itu listrik lebih besar karena ada kompresor untuk memutarkan atau memompa dari si freon. Dan dari tambahan si colokan ini biasanya kuningan di dalamnya mungkin dia tidak cukup besar si kuningannya itu. Jadi listrik yang mengalir di sini, yang melewati steker ini atau melewati colokan banyak ini, ya tidak bisa menyuplai dengan baik seperti kalau kita colokan langsung ke colokan rumah, gitu. Jadi untuk saran saya, misalnya namanya di kamar kan kita biasanya mau ngecas HP ya, sekali yang ngecas HP atau nyolok yang lain, misalnya nyolok yang lain, ambigu sekali. Jadi intinya seperti itu, kita membutuhkan colokan lain. Kalau misalnya colokan atau si kabel listriknya ini tidak mengambil dari arus listrik rumah, biasanya langsung ke plafon ya, ngambil listrik rumah, dan dia hanya mengambil arus listrik dari colokan biasa seperti ini. Saran saya tidak usah memakai tambahan colokan banyak seperti ini, gitu. Karena suplai listrik yang diambil ke AC jadi tidak stabil atau kurang besar, gitu. Ya dari sini jujur saya mengeluarkan biaya lumayan karena saya harus membeli modul AC. Namun saya positive thinking-nya jadi dapat ilmunya ya, gitu. Jadi untuk teman-teman yang AC-nya di rumah mati, ini salah satu penyebab. Jadi banyak untuk penyebab AC mati itu. Jadi kalian misalnya di rumah pakai colokan banyak seperti ini dan kejadian sama seperti saya, ketika AC nyala tiba-tiba mati, kemudian restart lagi, nyala lagi, mati lagi. Coba dicabut dulu colokan banyak yang dipakai untuk AC atau dipakai juga untuk colokan yang lain, misal untuk charger HP ya. Maaf teman-teman, ternyata untuk kerusakan AC ini
bukan dari tambahan colokan banyak yang tadi saya sebutkan, tetapi dari arus listrik yang dikeluarkan oleh colokan ini, stop kontak ini. Bisa jadi juga dari sini berawal dari MCB di depan, ada pembagian MCB lagi, bisa jadi MCB-nya yang lemah. Jadi sementara jalur saya ambil ke colokan atau stop kontak belakang, kamar belakang, seperti itu. Oke, jadi jika ada kerusakan seperti ini, jangan terburu-buru untuk mengecek ke AC atau mesin. Coba dipindahkan dulu colokan atau sumber arus di rumahnya masing-masing ya, gitu. Oke, itu aja. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Jika tidak suka silahkan dislike aja. Oke, gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, dadah.